Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa as-Sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi khairin wa sihatin wa afiyatin wa nasyatin tamam. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi khairin wa sihatin wa afiyatin wa nasyatin tamam. Alhamdulillah wa ana bi khair wa ana bi khair. Baik. Tashilan li wa tafhiman lakum ulqiya hadhihi tawsiyah bil lugha al indonesia. Insyaallah fi tamamin kullukum wa li hadha najtami'u fi hadzal mahal liliqa'il utlah qadra isnata asyara yauman sawa isrun sita wa isrun saba wa isrun samani wa isrun tisa wa isrun salasun wahid wa salatun wahid ithnani thalatha arba'a khamsah sittah thalathata asyara yawman. Ya, mazbut sahih. Thalathata asyara yawman. Usbu'ain. Aywa, usbu'ain. Qadra usbu'ain. Satata'attaluna fi hadzal 'asr fi hadzal 'atl qadra insyaallah 13 yawman. Alhamdulillah. Walihada mamnu'ul taqaddumul utl. Mamnu'ut taqaddumul utl li yawmikumul utl. Wa mamnu'un ta'akhurul utl fi yawmikumul utl. Fahimtum? Idan taqaddumul utl masalan 25 antum yaumul atwal yaumul awal lil utl la yajuzu alaikum wahidun minkum anta taqaddamul utla fi yaumin aw yaumain qabla al-utla. Fahimtum? Idan mamnu' al-istidad fi yaumil 22 aw 23 aw 24. Limana? Lianna muaqqadul yawm lil utla fi 15 fi tarikh 15. Fahimtum? Fi tarikh 15 ila sitta min Yanayir ila sitta min Yanayir. Idan kami yaman 13 yawman. Fahimtum?
marra masbut, marra tawil. Ya. Tawil. Nakis. Nakis. Ya. Khalas. Digontor kamu hanya 10 hari. Di Al-Amin kamu hanya 10 hari. Ini kamu dilebihi 3 hari. Apalagi di Al-Amin tahun baru nggak libur. Setahun pada hakikatnya kalian itu libur 3 kali. Ya kan? Contoh, Lebaran Idul Fitri kamu libur. Ya. Ramadan libur itu kan, Ramadan dari akhir Ramadan, makanya kita itu liburnya di akhir Ramadan sampai Syawal, kalau bisa tanggal 5 sudah masuk. Tapi kan kadang-kadang repot. Ada yang orang tua mau ketupat dulu, tidak. Resminya kita liburnya hanya di bulan Juni akhir sama bulan Desember akhir. Resminya itu 2 kali semestinya. Tapi karena ada Idul Fitri, ya, maka Idul Fitri juga libur beberapa hari di akhir bulan Ramadan. Makanya Ramadan di sini liburnya tidak dari awal. Ramadan di sini liburnya tanggal 27 Ramadan. Ya kan? Kemarin berapa? Tanggal 27 ya? Kemarin ya? Tanggal 25, 27? 25 ya? Berarti kamu kenal. Ya, di kantor kamu hanya 2 kali. Ya kan? Di Al-Amin hanya 2 kali juga. Tapi di sini alhamdulillah kamu. Tapi ingat, libur itu adalah intiqalul amal min amalin ila amalin. Intiqalul amal ila amalin akhar, atau disebut juga intiqalul amal min amalin ila amalin. Itu namanya apa? Al-utlah. Ya. Untuk itu, maka yang paling utama dari libur bagi seorang santri itu adalah silaturahim. Apa? Silaturahim. Awal kamu datang ke rumah, yang kamu wajib berpelukan, salaman itu adalah keluarga inti. Siapa? Keluarga. Jadi awal kalian datang ke rumah masing-masing adalah yang kamu salamin, yang kamu peluk adalah keluarga inti. Boleh nggak ke teman? Padahal kamu masih belum ketemu sama nenek. Boleh nggak ke teman? Padahal kamu belum ketemu sama kakek atau paman. Apalagi yang seumpamanya yang merawat kamu dari kecil. Nggak boleh. Dahulukan keluarga inti. Apa? Dahulukan keluarga inti. Jadi gitu. Itu namanya silaturahmi. Bagaimana kalau keluarga inti itu ada di kuburan? Artinya sudah meninggal duluan. Pergi. Yang sudah meninggal, kakak kamu semuanya, adik kamu yang sudah terlebih dahulu meninggal, atau kakek kamu yang sudah terlebih dahulu meninggal, pergi. Kirimin
doa. Bacain Al-Fatihah minimal. Syukur-syukur kamu datang ke kuburannya. Apa namanya? Ziarah. Dengan siapa? Ya, terserah kamu. Boleh dengan ayah atau ibu ya kalau mau, atau dengan kakak kalau mau. Boleh sendiri. Yang penting kamu tidak tersesat. Ya, atau tidak karena kuburannya jauh, semuanya kamu ngajak teman nggak apa-apa. Ya, jadi intinya harus silaturahmi dengan keluarga inti. Siapa itu keluarga inti? Nah, sebutkan sekarang siapa keluarga inti? Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, tante, paman, ya om istilahnya ya, om, bibi, pokoknya itu silaturahmiin dulu. Atau orang yang sering memberi kamu apa? Nasihat, ya, baik orang di KM, masjid, orang yang sering kasih kamu 20.000 kalau berangkat itu ya, itu nggak, ngerti nggak? Kamu berangkat ke pesantren, kamu salaman dikasih 20.000, itu pergi duluan, ya. Jadi anggap keluarga inti. Oh, alhamdulillah, Rafi datang. Udah alhamdulillah Pak, Abah, alhamdulillah kakek, alhamdulillah Om, kamu dikasih lagi nanti 20.000 lagi. Ya, ngerti ya? Jadi apa yang kamu kerjakan di luar di awal tahun, di awal libur, silaturahmi. Siapa yang dipergiin pertama? Keluarga inti. Siapa keluarga inti? Atau wali. Ya selain yang tadi ya, selain yang suka ngasih support sama kamu, nasihat sama kamu di masjid tadi kata saya, atau wali. Wali itu adalah yang suka membayarkan SPP kamu waktu SD. Ngerti nggak? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada nggak apa-apa. Wali ini adalah wali asuh. Biasanya anak-anak tertentu dari SD itu biayanya biar sama saya aja yang biayain gitu. Nah itu pergi duluan. Ya, wali. Jadi wali asuh maksudnya ya, wali asuh. Karena dia yang membayarkan pembayaran pendidikan kamu. Nah, ingat kalau silaturahmi biasakan kata-katanya harus jangan pakai lo, jangan pakai gua, ya. Ingat apa? Santri jangan menggunakan kata-kata gua. Santri jangan menggunakan kata-kata lo. Terus bagaimana ngomongnya? Kalau kepada teman, apa tuh? Namanya aja sebutkan. Ngerti nggak? Saya sebenarnya mau ngomong sama ke siapa? Ke Danis. Sebutkan namanya Danis saja. Jangan bilang lo. Ya. Secara psikologis karena memang terlalu akrab. Kata-kata lo itu untuk disampaikan ya. Sehingga karena ada saking akrabnya maka nampaknya kurang sederajat untuk orang yang berilmu seperti kamu kan sudah tahu
mana yang layak, mana yang sopan, mana yang santun disampaikan, ya. Terus apalagi setelah silaturahmi, tutur kata kita harus sopan, harus santun, ya, tidak menyakiti perasaan orang. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Ingat itu. Kalau ngomong jangan sampai omongan kita menyakiti perasaan orang. Jangan sampai. Karena seringkali apa? Seringkali lidah itu tak bertulang. Kenapa istilahnya lidah tak bertulang? Dari saking apa? Lenturnya lidah itu sampai tak tertahan karena apa yang harus diomongkan diomongin aja. Makanya harus dijaga. Mana yang harus disampaikan kepada orang yang lebih tua dan mana yang harus disampaikan kepada teman sederajat. Harus beda, ya, harus beda. Ingat ya. Cara bersalaman sudah diajarkan cara bersalaman, ya. Jangan sambil nunggu salaman semuanya ngantri salaman, jangan sampai begitu, biasa aja, ya. Santri itu memang begitu. Malah kamu kalau di Jogja itu ta'zimul muallim itu, ta'zimul asatid itu sampai begini kepada ustaz itu. Jadi padahal jaraknya segini, tapi dia sudah turun duluan badannya itu. Ya. Ustaz di sini. Sampai di sini sudah turun duluan. Ya. Salaman. Ya. Itu apakah itu memang ada sebagian yang menilai bahwa itu terlalu, tapi biarkan orang menilai begitu, nggak apa-apa, ya. Tapi itulah ciri khas takdim, ciri khas takdim itu. Apa takdim? Cara menghormati orang yang lebih tua itu begitu. Cara menghormati orang yang lebih dewasa itu begitu. Cium. Dan nyiumnya jangan tangan sendiri, sini. Jangan tangan sendiri yang dicium. Lihat sini. Jangan semuanya saya murid dia, ya. Ayo. Saya murid kamu. Semuanya. Jangan saya mencium tangan saya. Ngerti enggak? Tapi saya yang mencium tangan dia. Ngerti enggak? Kepada semua yang lebih dewasa, kepada semua yang lebih sepuh begitu. Ya. Ini enggak, kadang-kadang yang dicium oleh kita adalah tangan kita sendiri. Banyak yang begitu. Salah. Yang benar adalah tangan dia yang kita cium. Ngerti ya? Coba perhatikan. Coba Irfan, Syafiq anak kamu. Ramdan, Bapak Irfan. Siapa? Gavin, Ramdan anak kamu. Bapak Gavin. Coba. Siapa? Banyu. Miftah. Itu bapak kamu. Adrian, itu bapak kamu.
Itu bapak kamu. Salaman. Salaman. Ini bapak kamu. Coba salaman. 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 Ayo. Nah, tuh kan karena itu udah bilang saya bersatu. Siapa tangan siapa yang dicium? Bapak. Orang yang lebih tua. Tangan orang yang lebih tua ya. Coba lagi. Lagi. Nah, apa itu dibilang? Ini bapak kamu. Cium tangannya, Rehan. Cium. Nah, gitu. So sweet. Adian. Ini bapak kamu. Coba kamu, Banyu. Jangan begini. Teman, itu mah teman. Nah, coba. Lemah lembut, dihayati. Ini bapak kamu ini. Bapak Gavin. Nah, gitu. Coba, ini bapak kamu. Coba, bapak kamu. Loh, itu kan masih nyium tangan kamu sendiri kalau gitu. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Jangan mencium tangan sendiri. Terus yang kedua, pakaian harus rapi. Jangan kayak Faid, Agil, Danis. Jangan begini, jangan. Ya. Ngerti ya? Jangan kayak Ramdhani. Jangan kayak Danis. Ya. Siapa tahu nggak taunya Faid Agil itu punya anak perempuan cocok untuk Raffi sambil masuk. Siapa tahu begitu. Jadi gitu ya, harus sopan dalam ucapan, sopan dalam berpakaian, dan yang ketiga sopan dalam tingkah laku. Ya apa? Sopan dalam ucapan, sopan dalam berpakaian, sopan dalam Perbuatan. tingkah laku. Jadi tingkah laku, tahu nggak tingkah lakunya? Perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan kita ya. Kalau dipanggil, coba lihat si Miftah itu. Nah, coba lihat si Miftah itu. Langsung kamu begitu. Ya. Terus Miftahnya, jangan begitu. Jangan mentang-mentang di sanjung kemudian begini, jangan. Itu tingkah laku ya. Kalau dipanggil cepat menjawab. Idza da'aka ayatul munafikin. Terus idza itu kebalik. Idza haddatsa kadzaba. Terus wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi begitu. Jangan pernah berbohong. Tidak ada kadzaba. Kalau ngomong, kalau berbicara banyak bohongnya. Itu enggak boleh. Yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apa akhlafa? Ketika Wa idza wa'ada. Ketika dia berbuat janji. Wa idza wa'ada, ketika berjanji, akhlafa, mengingkari janjinya. Atau ada ciri-ciri orang yang mengingkari janji. Ciri-cirinya kadang-kadang tidak mengingkari, tapi ciri-cirinya mau mengingkari gitu. Nanti nggak? Sebentar ya. Sebentar lagi. Ya.
Wa idza yang ketiga apa? Wa idza itu mina Ona. apa itu? Dia dipercaya dikhianati. Kalau dikasih kepercayaan wa idza itu mina khana. Dia selalu mengkhianati kepercayaan itu. Makanya santri kita harus menghindari itu semua ya. Nanti ya. Baik, anak-anakku semuanya. Kalau masih jauh ya, masih jauh, alhamdulillah, masih jauh. Nah itu hal-hal yang perlu kita lakukan di awal kita melakukan libur. Jadi libur itu kita ketemu sama siapa dulu? Orang-orang terdekat, orang keluarga inti. Yang kedua, kita harus apa? Harus sopan. Sopan apa? Ucapan. Sopan dalam berpakaian. Sopan dalam tingkah laku. Ingat, perkataannya sopan, tapi begini, tak bagus. Ya. Makanya yang sopan. Terus orang terdekat itu siapa? Keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante, bibi, Termasuk wali kelas, Asuh. Atau guru kamu yang kamu ketemu di jalan. seumpamanya. Guru kamu ketemu di jalan. Atau guru kamu yang dekat dengan rumah kamu. Ingat nggak kamu siapa yang ngajak kamu alif ba ta sa? Bu Popi, bu siapa? Bu Popi siapa? Coba. Bu Nur sama Rahma. Itu yang dekat rumahnya siapa? Yang paling dekat dari mereka itu namanya siapa? Ustaz. Coba siapa? Ramdhani. Guru ngaji kamu siapa dulu? Hah? Siapa? Pak Itun. Panjang. Hah? Panjun. Masih ada kan? Dekat rumah kamu? Pergi itu. Pergi. Terus itu guru-guru ngajar kamu alif ba ta sa itu orang yang paling berjasa bagi kamu. Makanya kalau kamu nanti Gavin nanti jadi pengusaha besar, Beta jadi presiden, yang jadi gubernur, Pak Agil jadi apa? Bupati, semuanya jadi dubes. Itu jangan dilupakan mereka. Ya. Jangan dilupakan mereka. Orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kamu. Ingat nggak? Ingat nggak? Coba bayangin oleh kamu yang ngajar saya alif ba ta sa ini, yang ngajar saya A B C D E F G ini, yang ngajar saya 1 2 3 4 ini. Coba ingat. 2 menit dari sekarang. Ingat. Udah muncul? Ada? Ada? Masa lama? Tapi yang ngajar kamu matematika pertama siapa? Hitung-hitungan. Mama kamu. Ya, Madrasatul Raisul Madrasah. Raisul Madrasah. Iya. Baik, sekarang di luar keluarga, siapa yang ngajar kamu pertama kali matematika?
Ini mumpung kamu belum jadi pengusaha besar, jadi kamu sudah tahu itu di luar. Pemahaman kelas 1 ngajar MTK. Udah muncul belum? Udah muncul kan? Baik, sekarang mereka itu masih hidup nggak? Masih. Ada yang sudah meninggal? Belum dah. Bacakan Al-Fatihah untuk mereka semua yang pernah ngajar kamu. Mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Al-Fatihah. Ya. Ingat, jangan dilupain itu. Kamu baru kelas SMP baru tingkat SMP sudah mau ngelupain guru-guru awal kamu. Jangan. Ya Syafiq ya, ingat nggak? Jangan dilupain. Ya. Mumpung kamu belum jadi orang yang terkenal, mumpung kamu belum jadi orang yang bisa orang ya yang besar gitu ya. Jadi ingat dari awal. Oh minimal kamu iya nanti saya pengen ke beliau deh. Oh iya nanti saya pengen apa kalau punya uang nanti saya kasih uang ya, ngerti ya? Itu silaturahmi ya penting. Makanya libur itu adalah intinya silaturahmi. Jangan dianggap libur itu adalah melepaskan penat seperti kuda yang baru keluar dari kandangnya. Langsung dia keluar dari kandangnya kan begitu kuda terbok. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Santri nggak begitu. Harus tahu apa yang harus dikerjakan selama libur. Nah, apa? Silaturahmi. Itu ya. Jadi libur itu kerjaan kita adalah silaturahmi. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama itu libur yang harus kita kerjakan adalah bersilaturahmi. Apa yang harus kita kerjakan selama libur? Bersilaturahmi. Yang kedua, selain silaturahmi, kita libur itu apa? Mengganti suasana. Kalau kamu selama ini sholatnya di pesantren, nah duhurnya bisa jadi kamu sholat di masjid sana, di rumah kamu. Isaknya bisa jadi kamu sholatnya di masjid sebelah sana lagi, kan gitu ya? Mengganti suasana. Tapi tidak mengganti perilaku. Ngerti nggak? Ngerti? Tidak mengganti, tidak merubah perilaku. Tidak merubah perilaku. Artinya apa? Tidak merubah perilaku. Kalau kamu sholat duhur jam berapa? Katakanlah jam 12, maka di sana juga jam 12. Nanti nggak? Kalau kamu sholat asar di sini katakanlah jam 3, maka di sana juga jam. Kalau kamu sholat duhurnya di sini berjamaah, maka di sana berjamaah. Gitu. Merubah suasana saja, tapi tidak merubah perilaku.
Iya itu ya. Tugas yang kedua apa? Apa tugas kedua? Mengganti suasana. Mengganti suasana, merubah suasana. Merubah suasana ya itu yang kata saya tadi. Kalau ngaji, nah ngaji gimana pakai ngajinya? Kamu di sini jam berapa? Nah bisa jadi di sana, ngerti nggak? Untuk itu, akhirnya sudah menyampaikan belum bahwa kita akan ada Zoom meeting nanti. Nanti akan ada Zoom meeting. Pakai HP nggak apa-apa ya, pakai HP bisa. Nanti akan ketika dipanggil tinggal klik HP kamu nanti apa yang dikirim oleh Ustadz Hasbi nanti Insya Allah atau Ustadz Zen atau siapa yang di sini nanti akan kirim linknya supaya kamu nanti tinggal buka. Ingat, jangan kayak kemarin. Jadi mana ya? Agil, orangnya ada fotonya di situ, tapi gambarnya doang. Ngerti nggak? Tapi orangnya nggak ada. Artinya ikut gitu maksud saya. Ngerti nggak? Ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita kumpul di HP. Kalau Adrian mungkin kumpul dengan ustadz-ustadz di sini. Ya. Assalamualaikum. Kita kumpulnya cuma melalui HP. Ya. Kita bicara sesama. Jangan tidak. Nanti akan ditentukan nanti oleh Ustadz Zen kapan kita Zoom meeting. Zoom meeting itu perlu. Nah dan saat itu juga Pak Kiamin itu Zoom meetingnya dari Mekah. Ya, Pak Kiamin dari Kiamin nanti dari Mekah. Saya kemungkinan dari sini. Ki Ahmadi mungkin dari Jakarta, ya kan? Kamu dari rumah kamu masing-masing. Pakai saya nanti ada di Ancol, ya nggak apa-apa kan bisa, ya kan? Yang penting ada sinyal kan? Yang penting ada kuotanya. Pakai saya lagi ada di kuburan, ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting ada kuota dan sinyal gitu aja. Kita kumpul barengan, ya nanti ya. Ya. Ada informasi apa yang terbaik dari Ki Amin mungkin bisa kita dari Mekah atau mungkin dari Madinah ya, kita nggak tahu ya. Jadi semuanya ya. Atau mungkin salah seorang di antara kalian ada yang pantas dapat hadiah, siapa tahu dari Ki Amin ya. Amin. Makanya jalanin apa yang disampaikan oleh Ki Amin itu sholat tahajud ya, puasa, jangan hilang. Kan katanya tadi nomor 2 apa tadi? Apa nomor 2 tadi? Mengganti atau merubah suasana hati. Jangan mentang-mentang libur puasanya libur juga, jangan. Usahakan tetap ya. Kenapa di situ ada konsistensi disiplin kamu? Siapa tahu itu yang menghantarkan kamu benar-benar bisa menjadi seorang yang besar, seorang presiden yang kamu cita-citakan, seorang menteri yang kamu cita-citakan. Kamu nggak tahu kita ya, benar nggak? Irfan begini-begini, nggak tahu dia jadi pengusaha restoran besar. Amin. Nggak tahu kita. Ya. Safik begini-begini. Nggak tahu kita, nggak tahunya jadi pengusaha mebel. Amin. Nggak tahu semuanya, kita nggak tahu dia. Ini umur berapa sekarang? 14. Ada yang 13? Kata-kata 14 ya. 14. Baik. Berarti 14 kalau seumpamanya 10 tahun yang akan datang sudah kamu hampir di wisuda. Sarjana S1. Ya kan?
umur 26 kamu sudah mulai punya pekerjaan yang mantap. Main-main ke sini sudah belum punya anak. Main-main ke sini kamu sudah bisa bawa ini untuk Ustaz Rizky, ini untuk Ustaz Chen, ini untuk Ustaz Rizky. Karena apa? Karena sudah berhasil, yang gitu ya. Ya nggak tahu kita, nggak tahu. Begini si Adrian nggak tahunya 15 tahun yang akan datang umur sudah 29. Datang ke sini sudah membawa paspor untuk Ustaz Rizky. Ini paspor. Apa ini? Ikut saya yuk kita umroh. Amin. Ya kan nggak tahu ya. Amin ya Rabbal Amin. Gitu. Makanya ayo, dan itu dibangun dari pembiasaan dan sekarang. Biasakan sekarang gitu. Ya. Apa yang dibiasakan? Ya kalau memang sholat tahajud ya tahajud. Ya. Jangan dikurangi. Kalau yang biasa puasa ya puasa supaya rutin. Ya. Karena rutinitas kamu itu yang menghantarkan kamu jadi orang besar. Ya. Berarti semuanya ya? Itu yang kedua. Apa tadi? Merubah suasana. Jadi jangan sampai kita kebiasaan kita berubah gitu ya. Karena libur itu hanya merubah suasana. Oke, lanjut. Untuk itu nomor 3. Nomor 3. Libur harus diisi. Apa? Libur harus diisi. Gimana cara ngisinya? Isinya yang bermanfaat. Kalau puasa itu memang sudah karena kebiasaan kita sudah nomor 2, masuk nomor 2 tadi. Tahajud karena kita sudah terbiasa, kita sudah nomor 2 tadi. Artinya hanya tinggal sholat tahajudnya di rumah. Ya. Gitu ya. Saya bilang sama kalian, siapa tahu di antara kalian nanti ada waktu Zoom meeting itu, ingat nggak? Waktu Zoom meeting dengan Ki Amin. Oh ya udah kalau gitu si Safik semuanya, kamu nanti akan dapat hadiah dari Ki Amin. Kan nggak tahu kan kita ya, makanya kerjakan yang apa yang menjadi aturan dari pondok, dari pesantren ketika kamu berlibur di rumah. Ya, jurnal diisinya konsisten isinya. Tadi ya. Nomor 3, apa tadi? Mengisi liburan. Mengisi libur. Jadi libur itu harus diisi. Nah, sekarang bagaimana mengisinya? Ingat kata saya tadi, kalau puasa itu bukan mengisi karena memang sudah kebiasaan kita. Ngerti nggak? Kalau tahajud itu bukan mengisi karena memang sudah kebiasaan kita. Kalau sholat itu bukan mengisi tapi memang karena sudah kebiasaan kita. Pokoknya yang sudah kebiasaan kita kerjakan. Itu bukan mengisi, kita kerjakan aja. Tapi yang nomor 3 dari libur adalah selain silaturahmi dan apa tadi? Mengganti suasana, dan yang ketiga adalah mengisi waktu libur. Apa yang kita isikan di waktu libur? Nah, ini ada hal yang lain yang belum tahun lalu kita belum dilaksanakan. Tapi hanya sebagian. Oh ya, maaf. Ada yang lain, yaitu hafalan. Jadi yang pertama adalah mengisi
dengan menambah atau minimal mempertahankan hafalan. Apa? Cara mengisinya? Menambah atau minimal mempertahankan hafalan. Tulis itu. Jadi cara mengisinya yang pertama adalah menambah atau minimal mempertahankan hafalan. Menambah atau minimal mempertahankan hafalan. Kalau menambah dan mungkin kalau sudah ada tugas enggak, Ustaz, terkait dengan menambah hafalan mereka Di jurnal selama libur? cuman Enggak ada menambah atau mempertahankan? itu ada di jurnal liburan. Jurnal. Artinya di jurnal itu menambah atau gimana? Menambah murojaah juga ada positif baiknya, ada apa namanya, ada penilaiannya. Oh, ada Kalau nambah penilaiannya. ya, Atau ada yang menambah, ada yang mempertahankan ya, minimal mempertahankan ya, benar. Begitu ya. Jadi cara yang yang pertama dalam mengisi liburan apa? Menambah atau minimal mempertahankan hafalan. Coba sekarang hadis, kamu hafalnya berapa? Hadis kelas 2 hadis kamu hafalnya berapa? Apa saja? Ingat kan? Dikit-dikit hafal kan? Ingat kan? Sekarang itu dihafal oleh kamu di rumah. Apa di rumah? Diingat artinya apa? Tuh, satu maksud hadis. Yang kedua, kenapa? Oh ya, maaf. Yang kedua, mahfuzat. Coba ingat materinya apa? Ya, coba ingat. Pelajarannya apa saja? Mahfuzat itu. Terus kelas 2, kelas 1 itu satu. Coba kelas 2, sebutkan satu aja. Terus yang kedua, mahfuzat. Faiduhu. Terus ijtihad wala taksal wala tahwafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Orang kita itu harus giat ya. Yang keempat, manjat wajata itu pokok satu itu ya, tapi nggak apa-apa. Yang kelima, al waktu asmanu minad dzahab. Yang keenam, tanalu ma tatamanna. Terus yadi annahu yadi wala yadi annahu la yadi wala yadi annahu yadi wa yadi annahu la yadi wala yadi annahu la yadi. ya. Fatu minal iman. Coba ada nggak tentang lisan? Ada nggak tentang lidah? Enggak belisani. boleh akan walaupun orang walaupun bulan. Dan itu mahfuzat ya. Nah, baik. Kalau baik saya yang hadis tadi belum minta ya. Coba yang hadis. Innal haya'a minal iman. Hadis. Ada lagi? Idza tasahaba ahadukum fal yarudduhu minasyaiton Atatawu minasyaitani Fa'idha tasaba ahadukum falyaruddu mastata'. Baik itu mah taat. Bagus. Terus yang lain. Wa 'allamahu apalagi? man bakhila alladhi man dzakirtu indahu falam yusallin alayya. Iya, bagus. Man Itu hadis. su'ila an ilmin faqtama'ul jima wa yawmal qiyamati bil jami min nar. Minan nar. Itu diingat itu di rumah.
Atau itu, jadi itu cara mempertahankan hafalan. Nah, itu baru hadis dan baru mafhum. Bagaimana kalau Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum Ya ayuhan tattaqun. nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rehan. Hari. Termasuk yang juz 30. Itu maksudnya. Termasuk yang juz 30. Juz 30 kan banyak kan? Dari Abasa, dari An-Naba sampai Anas. Diingat itu ya. Apalagi saya sih berharap kelas 3 nanti kamu sudah mulai kalau tidak paling kelas 4 kamu sudah jadi imam sholat maghrib dan isya. Makanya pakai juz 30 itu harus matang. Jadi kamu keluar dari sini atau pas libur kamu Miftah jadi imam, nggak apa-apa, kamu sudah tahu kan caranya. Tapi ingat, sholatnya jangan begini, nggak boleh. Ya, biasa aja, yang umum orang bagaimana? Allah. Misalnya, kalau kamu terlihat oleh orang sholatnya itu berbeda daripada orang-orang lain di sekitar kamu, maka kamu akan dilihat sebagai berpemahaman lain. Ya, biasa saja. Apalagi kalau kamu jadi imam, ya. Tidak usah terlalu begini, ya. Kan ada yang begini ya, tidak usah terlalu begini, ngerti nggak? Nggak usah, biasa aja. Ya ngerti ya? Gak usah mempertahankan dalil, udah begitu aja. Kalau nanti kamu semuanya ketemu sama orang itu salah deh, nanti yang benar adalah begini. Biasanya di luar begitu, harus begini seumpamanya. Terima kasih, tetap aja kita begitu. Kenapa? Karena kamu memang belum tahu dasarnya. Ya. Nanti di kelas 4 kita akan bahas dasar-dasar dalil itu. Ya, berarti ya. Udah biarin aja. Orang lain mau ngotot kepada kita untuk menggunakan seperti ini atau seperti ini, biarin aja. Kamu begini aja. Kenapa? Kamu akan mengetahui nanti dalilnya pada waktu kesempat dan dalam bahsul masail, ya, supaya tahu, supaya jelas. Itu yang ketiga ya. Apa tadi? Yang ketiga, diskusi dengan cara menambah. Ya. Bagaimana kalau lagi di Ancol? Banyak semuanya lagi main ke Ancol. Bisa nggak? Nggak apa-apa, biarin aja. Di Ancol lagi menikmati pantai kamu. Apa? Kamu menghafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sambil begitu gitu. Ngerti nggak? Jadi jangan hanya diam. Sepanjang hari kamu tidak mempertahankan hafalan, lupa. Jadi harus ada yang diingat. Ya. Nggak apa? Oh, di mobil bisa nggak?
Mengingat, bisa mengingat. Makanya kalau kamu pinjam HP ke orang tua, jangan sepenuhnya dipergunakan untuk main game. Saya tidak melarang kamu, tapi game itu sepantasnya adalah cukup seperempat jam dalam 24 jam itu. Dalam 24 jam cukup seperempat jam aja, ngerti nggak maksudnya? Cukup 15 menit dalam sehari semalam itu. Kenapa? Kalau tidak kamu akan kecanduan. Itu yang bikin ngurus orang begitu. Kalau sudah kamu main game lebih dari 15 menit, ingat, introspeksi. Ini saya bisa kecanduan. Maka banyak kan anak kecil itu matanya bengkak, matanya jereng, padahal sebelumnya tidak, atau matanya merah karena kecanduan main. Bahkan di Bekasi itu ada yang buta karena sudah terbiasa main game. Ya salah orang tuanya juga. Makanya kita yang sudah bisa menilai game itu baik, tapi hanya untuk 15 menit untuk refresh, tidak apa. Kadang-kadang kan nginep di rumah nenek terus ada acara keluarga paling lama jam 11 kalau lagi ada acara. Tapi kalau di rumah tidur cepet kayak biar paginya di kamar. Paginya. Jadi tidur jam 11 paling maksimal ya. Ya. Raffi, tidur jam berapa kalau liburan? Paling dari 9 paling lama Setengah 12. Berarti kamu main HP, nonton TV. Masih mending kalau nonton TV. Karena takut ini ya. Sinetron. Akil. Jam berapa? Jam 9. Masya Paling lama? Allah. paling lama jam 10 Masya Allah. malam 11. Ya. Masih aman ya. Kamu? Paling lama? Jam 11. Jangan lewat dari jam 10 ya. Usahakan jam 10. Jangan 11, jangan 11. Jam 10 itu udah tidur. Kenapa? Karena kamu akan mempertahankan rutinitas kamu. Apa tadi? Sholat tahajud. Walaupun hanya 2 kali salam. Pertahankan itu. Syafiq. Oh, belum pernah libur ya? Belum pernah libur. Kamu? Jam 9. Paling lama? Hah? Jam 1. Ih, jangan, nggak boleh. Terus kalau begitu kamu sholat subuh nggak berarti? Hah? Bangun jam berapa? Jam 7. Jam 7. Ya makanya itu resikonya. Kalau sudah di atas jam 11 itu konsekuensinya satu, kamu habis sholat subuh pasti tidur, pasti itu. Makanya udah jam 10 tidur, sahabat. Mumpung masih semudah seperti kamu ya. Kamu libur kemana? Bisa pengen. Di Jakarta atau di Jakarta? Itu jam berapa? 12. Jam paling lama? 3. Nggak tidur. Pernah nggak tidur? Berapa selama liburan? Jangan. Ngapain itu? Apaan Quran? Main HP? Apa? Main game? Iya, main HP ya main game. Masih mau diulang lagi. Jangan. Ya. Ingat, jatah kamu. Ingat, bukan. Jatah kalian menggunakan HP di malam hari itu paling anteng hanya sejam. Mata retina kita itu kekuatannya paling anteng hanya setengah jam. Tuh. Lebih dari itu kamu pasti begini.
Coba. Mau buka? Jangan, ya. Jangan dibiasakan main game sampai. Kalau main, kan kata saya tadi, boleh main HP, main game, batasi. Paling cukup, paling lama adalah 15 menit. Dengan 15 menit kamu pakai, kamu belum tuntas mainnya kalau 15 menit. Ya, gini caranya, 15 menit jalan-jalan dulu. Jadi retina mata kita yang tadinya keras itu kendor lagi. Semakin kamu menggunakan retina mata dalam keadaan anteng keras, maka besar kemungkinan mata kamu akan bermasalah dengan penglihatan, entah buta, entah jereng, entah bengkak, entah merah. Jadi berarti apa? 15 menit jalan-jalan dulu. 15 menit setelah 1 jam lagi. Tapi udah cukup 2 kali aja. 15 menit dan 15 menit. Kenapa? Selebihnya akan menjadi kecanduan bagi kamu. Ngerti nggak? Selebihnya apa? Kecanduan. Selebihnya akan menjadi kecanduan. Berarti kalau 15 tambah 15, kalau nambah lagi akan menjadi kecanduan. Ya. 75. Mau? Kalau sudah kecanduan kamu dipanggil orang tidak mendengar, kamu dipanggil orang tua tidak memperhatikan, benar nggak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti akan mengarah kepada pemahaman yang radikal, yang ujungnya akan mengajak kalian kepada orang lain salah, yang benar adalah saya dan kelompok saya. Ujung-ujungnya begitu. Untuk itu anak-anakku semuanya, ini sengaja saya sampaikan karena tidak sedikit setelah pulang libur kembali ke pesantren, biasanya ada anak yang sikapnya berbeda di pesantren setelah kembali libur karena ada pengaruh tadi. Ngerti nggak maksud saya? Ya? Ujung-ujungnya orang tua pun boleh dibohongin. Nih, ajakan itu begitu biasanya ya. Itu di luar, fenomena di luar begitu. Tapi ingat, tidak semua orang luar itu begitu. Nanti kalau ada, maksud saya, kalau nanti ada yang mempengaruhi kalian seperti itu, mana bagus, Islam atau Pancasila? Mana yang kamu dahulukan, NKRI atau Islam? Mana yang kamu dahulukan, pemerintah atau orang tua? Kalian sekarang dengan pertanyaan itu coba secara pemikiran biasa kalian pasti kalian bingung ngejawabnya kan? Ngejawab orang tua takut kafir, benar nggak? Ngejawab Pancasila atau pemerintah takut dianggap, ya kalau semuanya gitu kembali ngejawab Pancasila dianggapnya kafir atau menjawab orang tua. Jadi serba salah. Makanya anak-anak perlu semuanya, nanti kalau ada pertanyaan atau hal
yang dapat mempengaruhi kalian terhadap ideologi-ideologi kayak gitu, pemahaman-pemahaman kayak gitu, kalian harus jawab. Jawabannya adalah saya NKRI. Saya apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kok menjawabnya begitu? Kenapa kok tidak menjawab apa? Islam. Pastikan gitu kan ya? Maka jawab oleh kamu. Karena dalam NKRI itu sendiri sudah Islam sudah ada di situ. Gitu ya. Ngerti nggak? Jadi kan pertanyaannya itu kamu didorong untuk menjawab supaya kamu menjawab, supaya kamu memilih Islam jawabannya. Sehingga ujung-ujungnya kamu nanti akan digiring pemahaman kamu itu kepada suatu pemahaman yang kamu nanti akan dianggap radikal. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kita tidak mau santri kita di sini habis liburan menjadi orang radikal, tidak mau. Ya, ingat itu. Santri pesantren ini pulang liburan masih sama dengan yang sekarang. Tidak ada radikul. Ngerti nggak? Untuk itu kalau nanti kalian pulang ke rumah kemudian ada yang bertanya kepada kamu mana yang lebih baik, Islam atau NKRI, Pancasila atau Al-Quran, ibu atau pemerintah. Jadi gitu ya kisaran pertanyaannya. Maka jawabannya adalah jawab oleh kalian bahwa saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, saya cinta Indonesia. Kenapa? Karena di dalam NKRI sudah ada sudah ada Al-Quran, sudah ada Islam. Buktinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tolong jangan giring saya ke arah pertanyaan misal itu lagi, seperti itu lagi. Itu kalian ngerti ya? Jadi ini harapan saya supaya kamu nanti di liburan ketika ada pertanyaan, ketika ada harapan, ketika ada dorongan dari orang lain supaya kamu menjawab antar dua yang penting itu, jawaban kamu bahwa dalam Indonesia sudah ada Islam, dalam Indonesia sudah ada Al-Quran, dalam pemerintah sudah ada pengayoman dari pemerintah untuk agama. Jadi gitu. Maaf ya, saya sampaikan ini karena saya melihat fenomena ini setelah saya berkunjung ke beberapa pesantren. Itu ada beberapa santri pulang dari berlibur itu pemikirannya berbeda. Orang tua boleh dibohongin, ada yang begitu. Saya tidak mau, kita pesantren ini tidak mau mencetak santri seperti itu. Berarti tetap orang tua adalah segalanya bagi kita. Telapak kakinya kita cium, ngerti nggak? Maka
berbohong kepada orang tua tetap berdosa. Ngerti nggak? Banyak ya. Jadi jangan sampai nanti di antara kalian ada yang ditanya, ada yang digiring, ada yang dipengaruhi pemahamannya tentang dua pilihan tadi, Islam atau NKRI. Jawab. Karena sudah ada Islam yang menamai kita sebagai umat beragama. Sebabnya itu anak-anakku semua. Itu ujung-ujungnya yang seperti itu. Ujung-ujungnya yang seperti itu. Itu mengkafirkan orang lain. Itu mengkafirkan orang tua. Orang tuanya pun kadang-kadang dikafirkan oleh orang itu. Ini banyak sudah pesantren yang begitu. Dan kami tidak mau begitu. Dan ingat ya. Biasanya, mohon maaf, banyak kalian temui nanti mungkin di masjid. Mereka duduk di masjid, wirid, mereka sholat. Tapi ketika selesai sholat, ketika selesai wirid, ketika selesai dia bersilaturahmi dengan kita, kemudian berusaha berkomunikasi dengan kita, berdiskusi dengan kita. Dan diskusinya itu akan mempengaruhi pemikiran kita seperti tadi. Na'udzubillahi. Makanya kami tidak mau seperti itu. Kami tidak mau kalian terjebak dalam pemikiran yang radikal. Ngerti ya? Dan itu tidak boleh. Kenapa? Terorisme itu adalah awalnya dari situ. Tahu nggak teroris? Tahu kan teroris yang mengebom saudaranya sendiri, saudara seagamanya sendiri, ya kan? Teroris itu dimulainya dari situ. Orang lain boleh dibohongin, orang lain boleh dikafirkan. Na'udzubillahi. Kita tidak boleh ada yang seperti itu. Kalau nanti kita akan coba pulang dari berlibur kalian ke sini, akan kita tes pemikiran kalian sudah terpengaruhi belum? Sudah dipengaruhi belum? Jangan sampai mudah-mudahan tidak ya. Makanya kalian mencari teman harus pintar. Kalau sudah ada ajakan kayak gitu ya, kalau sudah ada ajakan seperti pengaruh itu pemahaman kayak gitu, kalian cari suasana lain lah. Mohon maaf ya, sebentar saya lagi ada acara. Maaf ya, sebentar saya lagi itu aja. Menghindar. Lebih baik menghindar. Ujung-ujungnya bagi mereka itu mencuri pun boleh. Mencuri pun boleh. Kenapa? Karena orang yang dicuri menurut mereka itu adalah sudah tidak sepemahaman lagi dengan dia, maka boleh dicuri. Itu yang menjadi mereka itu radikal begitu. Bahkan membunuh orang pun bagi mereka adalah hukumnya menjadi wajib. Na'udzubillahi. Kenapa? Karena sudah tidak sepemahaman bagi mereka. Nah, kami pesantren ini tidak mencetak santri kami di sini seperti itu. Tidak ada cara, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengikuti pemahaman seperti itu. Ya, nanti semuanya ya, anak-anakku semuanya. Jadi apa? Siang ini materinya hindari pemahaman yang menyesatkan. Hindari pemahaman yang menyesatkan.
dari pemahaman yang besar. Pertanyaannya, apakah hanya face to face? Ngerti gak face to face? Apakah hanya berhadapan cara mereka mempengaruhi kita? Tidak. Kadang-kadang ngasih pinjam ini dulu, kadang-kadang ngasih kue dulu, kadang-kadang ngasih kebutuhan kita apa? Duit. Kadang-kadang dikasih pinjam dulu, ya. Kadang-kadang dikasih bahan atau barang yang kita butuhkan, itu dulu. Makanya tidak mudah menjadi orang yang bersosial, itu begitu tidak mudah. Tapi harus memang hati-hati. Kita ini makhluk manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bersosial. Benar nggak? Untuk bersosial. Apa bersosial? Berhidup berdampingan. Hidup berdampingan, hidup rukun. Itu diciptakan oleh Allah. Walaupun perbedaan antara si Banu, perbedaan antara si Syafiq, perbedaan antara si Rehan, dan kalian semuanya itu pemikirannya berbeda. Contoh, Agil, kamu sukanya kopiah seperti itu. Belum tentu Rehan suka kopiah seperti itu, ya kan? Pertanyaannya, apakah Agil harus benci kepada Rehan? Enggak kan? Itu yang ditanamkan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang saling membutuhkan, saling berhubungan. Ya, ngerti ya? Ngerti? Makanya kalian nanti kalau sudah berlibur, usahakan kalau bertemu dengan orang yang sifatnya dia melemparkan pertanyaan yang kayak tadi atau mempengaruhi kita, maka jawab oleh kalian bahwa Indonesia adalah negara saya, NKRI harga mati, itu ya kan? Pancasila, ideologi Pancasila adalah Indonesia, ideologi Indonesia. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada Islam. Ngerti nggak? Rafi? Ya? Ada yang belum paham? Satu, mungkin disampaikan secara berkomunikasi. Dua, yang kedua, bisa jadi disampaikan dengan cara tulisan. Kalau yang tadi disampaikan secara berkomunikasi tatap muka begitu. Yang kedua, bisa jadi dia menyampaikan kepada kita secara tulisan. Contoh, ngasih pinjam buku, di dalamnya dibaca oleh kita bukunya. Atau minta nomor kepada kita, nomor WA. Kita kasih, kemudian dia WA. Supaya tentang ideologi radikal dan sebagainya. Ujung-ujungnya komunikasi. Makanya pintar-pintarnya kita menghindar. Kenapa kok kita perlu menghindar? Karena iya atau tidak, kalian masih belum punya dasar dalil untuk bisa berargumen dengan mereka. Ya kan? Ya, akui aja, nggak apa-apa, biarin aja. Maaf, saya belum tahu. Gitu aja. Maaf, saya belum bisa. Ini semuanya banyak kan? Pesantren datang dulu, pulang dari liburan, anaknya pulang ke pesantren lagi dari berlibur, kemudian bilang, Ustaznya
dituding-tuding, kiainya dikafirkan, ada yang gitu. Orangnya besar, bahkan bagi mereka sholat. Bahkan nanti ujung-ujungnya kalau sudah komunitas mereka banyak di pesantrennya itu, maka mereka itu tidak sholat dengan yang lain, tapi sholatnya dengan sekelompok mereka doang. Kenapa? Bagi mereka tidak sah. Sudah sampai ke sono. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mengkafirkan orang lain. Yang lebih parah, orang tuanya yang dikafirkan. Ini mohon maaf ya, anak-anakku semua. Soalnya saya dulu pernah pengalaman saya dulu waktu masih muda itu begitu. Ketemu sama orang, wah ini bahaya. Akhirnya saya menghindar karena saya waktu itu masih belum punya dasar. Menghindar. Kenapa? Saya menghindar. Masa saya harus membohongi orang tua saya? Dalam hati saya, masa saya harus mengkafirkan orang tua saya? Dalam hati saya, ini enggak masuk. Masa saya boleh mencuri milik orang lain? Ngambil bakwan, dimakan, kemudian ngambilnya 5 dibilang 2. Dosa kan? Bagi mereka tidak berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makanya saya wanti-wanti kalian, nanti di luar kalian mungkin akan menemukan seperti itu, maka jawaban kalian adalah Indonesia sudah ada Islam, ya. Di Pancasila sudah ada Islam, gitu ya. Nanti ya. Baik. Mungkin disampaikan dengan apa tadi? Tatap muka atau dengan tulisan. Tulisan bisa jadi dengan minta nomor HP, nomor WA kita. Baik, anak-anakku semuanya sudah hampir 1 jam ya. Yang kedua itu apa barusan? Itu tentang apa barusan? Tentang hindari pemahaman yang menyesatkan. Ya. Ingat itu, hindari pemahaman. Cara menghindarinya gimana tadi? Saya belum tahu. Bukan, cara menghindarinya gimana tadi? Yaitu ketika bertemu, maaf, ya boleh kamu kata tadi, maaf saya masih belum punya dasar. Tuh. Atau menghindarinya gimana tadi? Maaf ya, saya lagi ada kesibukan. Itu ya, benar ya? Maaf, saya lagi dipanggil orang tua. Maaf, saya lagi begini. Pokoknya usahakan menghindar. Tapi kalian itu menghindar kalau kalian sudah tahu bahwa mereka itu akan mempengaruhi kamu dengan menyesatkan itu. Kalau tidak bisa kan jangan. Ngerti ya? Ya? Kalau tidak menyesatkan, kalau pemahamannya tidak akan menyesatkan, nggak usah menghindar. Ya? Ngerti ya? Baik. Materi kedua. Nah, itu menghindari pemahaman yang menyesatkan. Ya, materi yang kedua saya lebih fokus ya. Saya minta kepada kalian cara makan ya. Cara makan. Siapa yang di rumahnya kalau makan itu bersama-sama keluarga yang lain? Maksudnya kakak, ibu, ayah, itu. Artinya barengan. Ada nggak yang tidak barengan?
Ada yang tidak barengan? Yang tidak barengan, jarang barengan ya. Coba Ramdhani, Syafiq jarang barengan kalau makan. Siapa lagi? Miftah jarang barengan. Gafin jarang barengan. Agil barengan. Lebih sering? Lebih sering enggak? Rafi kalau makan sering barengan dengan keluarga? Sering. Lebih sering. Kalau Irfan? Lebih sering barengan. Udah. Banyu? Lebih sering bareng. Adrian? Sering bareng. Danis? Lebih sering makan malam jadi sendirian. Selain malam makan sendiri? Kalau malam makan sendiri, sore kadang makan bareng, kadang enggak. Kalau pagi makan bareng. Oh, ya, yang penting setiap hari ada makan barengannya ya. Kalau Jul? Selalu makan bareng. Kamu? Ya? Makan bareng. Baik. Pergunakan kalian itu mumpung kumpul bersama keluarga, kalau bisa makannya bareng dengan ayah dan ibu, kakak dan adik. Bareng. Pak Kiai, saya tidak dapat apa-apa di makan bareng. Bukan. Berkahnya dari kumpul bareng itu beda. Ya. Kadang-kadang si ini kurang senang si bayam, yang ini senang bayam. Ya. Jadi berkah saling ngasih. Tuh ya. Ramdhani kurang senang bakso, yang di sebelahnya kakaknya adiknya senang bakso, kasih sama adik, timbul kasih sayang sama adik. Itu ya. Jadi penting makan bareng. Kalau bisa usahakan selalu makan bareng. Kecuali waktunya makan orang tua tidak ada di rumah, lagi kerja lain lagi. Kayak si Danis siang jarang makan bareng. Ramdhani kalau malam makan bareng? Malam. Kalau pagi? Sendiri. Siang? Nah, malamnya itu yang dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Jangan tidak. Supaya apa? Siapa tahu. Nih, dengarkan. Dan gimana pelajarannya? Ada yang bisa dibantu gitu oleh ayah. Iya, itu Pak Kiai Jubaidi ngasih tugas ini kepada Dani. Apa tugasnya? Selama libur membuat ini. Oh, ini pakai HP kan gitu kan? Jadi ada komunikasi. Apa tugas dari Pak Kiai Jubaidi tadi? Membuat karya tangan. Karya tangannya. Kalau bisa yang bergerak, bisa nggak bergerak? Contoh, ayunan itu kan bergerak. Dari stick es krim, tahu nggak stick es krim? Dari sticknya es krim itu, ayunan yang bergerak atau kincir air, mobil-mobilan bisa nggak? Ya. Syukur-syukur yang bergerak. Pakai habis sulit yang bergerak, ya boleh. Yang tidak bergerak tapi mobil seumpamanya diam, rumah seumpamanya nggak apa-apa. Bahannya harus dari stick. Bahannya berapa aja? Usahakan dari stick aja supaya seragam. Ya, tahun ini kita memilih bahan stick es krim. Mungkin tahun depan mungkin beda ya, temanya lain lagi ya. Jadi tahun ini kita pilih stick es krim. Atau mungkin tahun depan kardus bisa jadi ya.